Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya video yang bisa saya berikan dan saya lanjutkan dengan materi lanjutan tentang bagaimana membangun bisnis berintegritas. Perkenalkan, saya Eli Darsari dalam hal untuk memperoleh sertifikat profesi tentang penyuluhan integritas bangsa tentang anti. Nah, ada beberapa hal perilaku integritas yang wajib kita kedepankan, yaitu yang pertama adalah jujur, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga disiplin. Kenapa kita harus membangun bisnis yang berintegritas? Karena ada beberapa hal, yaitu pertama memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan, sehingga membangun kepercayaan pelanggan dan menguntungkan. Kedua, menjamin berlangsungnya bisnis yang akan kita bangun dan yang sudah kita bangun. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif karena karyawan bertanggung jawab melakukan tugasnya. Yang keempat adalah karyawan menjadi sejahtera dan insya Allah akan membawa keberkahan dalam berbisnis. Bagaimana caranya kita membangun komitmen atau integritas yang baik dalam berbisnis? Pertama adalah mendeklarasikan komitmen anti korupsi, kemudian petakan resiko terjadinya potensi korupsi, dan yang ketiga tinjau kebijakan anti korupsi, dan yang keempat adalah edukasi perilaku anti korupsi, dan yang kelima buat kanal pengaduan korupsi, dan yang terakhir adalah publikasikan pelaksanaan anti korupsi kapan dan di mana. Nah, deklarasi komitmen anti korupsi itu dapat berupa buat fakta integritas untuk mengikat seluruh karyawan agar menolak korupsi. Contohnya adalah dengan membuat lampiran fakta integritas dari masing-masing karyawan. Petakan resiko itu caranya dapat dilakukan adalah sebagai contoh peta resiko yang bisa dilakukan sebagai salah satu untuk bisnis adalah dimulai dengan melakukan assessment pada asesi, kemudian komponennya harus dibentuk dan dibangun dengan baik. Asesi akan mencoba melakukan negosiasi atau mempengaruhi kepada asesi untuk diberikan nilai-nilai terhadap potensi-potensi ataupun peta resiko yang bisa digambarkan. Nah, kredibilitas asesor juga harus diperhitungkan. Kemudian asesor dapat dipengaruhi untuk menanamkan nilai-nilai ataupun membuat peta risiko yang sesuai dengan yang sehingga nanti bisa memberikan pemahaman tentang bisnis dan profesinya kepada semua karyawan. Petakan risiko itu bagaimana seandainya peta risiko ini dapat menimbulkan korupsi di kemudian hari. Jadi setelah kita membuat peta risiko, maka kita akan membuat potensi-potensi apa yang bisa kita cegah untuk terjadinya korupsi ke depan. Yaitu dengan memiliki area yang berpotensi terhadap nilai risiko, maka dilakukan mitigasi. Misalnya, asesor diikat dengan fakta integritas, penjelasan di awal, kemudian menggunakan lebih dari satu asesor untuk setiap asesor. Nah, tinjau kebijakan anti korupsi sehingga kebijakan anti korupsi yang berlaku direview secara periodik. Contohnya di beberapa perusahaan ditetapkan bahwa vendor boleh memberikan tanda terima kasih maksimal setahun senilai 1 juta. Jika karyawan menerima lebih dari itu dikategorikan sebagai penerima gratifikasi. Adanya aturan yang jelas, misalnya apakah boleh menerima parcel lebaran atau tidak, kalau boleh seharga berapa dan seterusnya. Jadi ada acuan sebatas apa boleh dan sebatas apa tidak boleh diterima. Edukasi perilaku anti korupsi ini dapat dilakukan terus-menerus, kemudian terutama yang menyangkut kejadian sehari-hari yang dapat menjadikan seorang karyawan tergelincir terhadap melakukan tindak pidana korupsi. Buat banner anti korupsi di tempat-tempat tertentu, kemudian skin safe komputer kantor memuat perilaku anti korupsi.
sehingga mereka tidak mempergunakan atau memanfaatkan komputer kantor untuk hal-hal di luar jam kerja atau di luar pemanfaatan kerja mereka. Dan jangan lupa buat kanal pengaduan tentang korupsi yang bermanfaat apabila seandainya ada penyimpangan-penyimpangan korupsi yang dilakukan. Dan terakhir adalah perlindungan terhadap karyawan dan juga hukuman terhadap karyawan yang melakukan tindakan-tindakan korupsi yang sudah diatur sebelumnya. Publikasi pelaksanaan anti korupsi juga diperlukan untuk penindakan terhadap karyawan yang korupsi dipublikasikan secara internal. Kemudian publikasi tidak perlu menyebutkan nama karyawan, tetapi kasus dan tindakan yang diputuskan oleh perusahaan beserta alasannya mengapa dilakukan penindakan tersebut yang harus diumumkan. Hal ini diperlukan agar semua karyawan menjadi jelas, tidak misinformasi atau komunikasi organisasi berfungsi secara maksimal. Kisi-kisi dari tata nilai seperti yang sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya adalah 9, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan atau video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.